Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi walaupun lewat daring. Semoga para siswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di sini kaitannya dengan pengenalan siswa baru terhadap lingkungan sekolah. Kami dipasrahi untuk mengenalkan tentang budaya industri di sekolahan. Sebelum ke materi, kita perkenalan dulu. Nama saya Slamet Raharjo, tempat tanggal lahir Klaten 15 Agustus 1979. Alamat Sobayan Pedan, Klaten. Jadi bisa dilihat fotonya. Untuk pendidikan, SD saya di SD Sobayan 1, SMP-nya SMP Negeri 1 Pedan. Lalu saya melanjutkan ke SMK Negeri 2 Klaten di jurusan otomotif atau TKR. Setelah lulus dari SMK, saya melanjutkan ke Universitas Negeri Semarang atau UNES, jurusannya Pendidikan Teknik Mesin. Untuk jabatan sekarang di sekolahan, kami diberi amanah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Humas Hubin. Lalu yang kedua, Ketua Bursa Khusus atau BKK, yaitu memasarkan lulusan tamatan ke dunia industri atau perkuliahan. Lalu di luar, saya masuk di bidang kader pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Pedan. Lalu di desa, kami masuk sebagai BKM Desa Sobayan. Kami mempunyai moto menuntut ilmu, tetapi jangan melupakan ibadah. Melakukan ibadah, tetapi jangan melupakan akan ilmu. Singkat saja perkenalan dari saya. Lanjut. Ada satu pertanyaan, mengapa Anda sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom? Yaitu, bisa dijawab, siswanya siap kerja di segala bidang. Karena kita menyiapkan, walaupun nanti jurusannya TKR, bisa bekerja di luar teknik kendaraan ringan. Siswa multimedia bisa bekerja di bidang luar multimedia. Yang kedua, siswanya juga siap melanjutkan studi di segala jurusan. Jadi, walaupun kita teknik, Anda bisa melanjutkan misalnya di perawat atau yang lainnya. Lalu yang ketiga, siswanya siap wira swasta di segala sektor, menjadi pengusaha. Usaha-usaha yang kita lakukan agar siswanya siap kerja, langkah-langkahnya itu antara lain, fasilitas praktik siswa diperlengkap. Bisa nanti Anda bandingkan fasilitas sekolahan kita dengan sekolahan lain, kita lebih lengkap. 2, jam praktek siswa itu diperbanyak. Ketiga, penambahan materi-materi tentang rekrutmen untuk menghadapi tes masuk kerja. Jadi kita bekali nanti siswa terutama kelas 3, kita bekali tentang psikotes dan tes wawancara. 4, magang siswa ke industri atau PKL. 5, kunjungan ke industri. Jadi kita mengunjungi industri-industri yang besar. 6, melatih siswa untuk berwira swasta. 7, pemasaran lulusan ke industri dan perkuliahan. Jadi setelah lulus, Anda kita pasarkan ke industri. Yang mau kerja, yang mau kuliah, kita pasarkan di perkuliahan. Selanjutnya, siswa juga kita bekali tentang penerapan budaya industri di sekolahan. Ini langkah-langkah yang kita lakukan agar siswa SMK Muhammadiyah 2 Jatinom itu siap kerja
terjun di industri ataupun di perkuliahan setelah lulus dari SMK. Oke, sekarang masuk ke budaya industri. Budaya kerja di lingkungan industri. Industri atau perusahaan akan menerapkan atau mengimplementasikan standar sikap kerja, tidak hanya sebatas mengerti jelas, tetapi juga memahami maksud-maksud yang terkandung di setiap sikap kerja terhadap keselamatan dan keamanan, kualitas, kuantitas, biaya, serta manusianya. Nah, waktu Anda mendaftar ke SMK kita, Anda mungkin pernah melihat tempelan di dinding itu ada tempelan 5S. Apa itu 5S? Ini kami ambil dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus. 5S itu adalah metode yang menggunakan pendekatan sistematis dalam ruang lingkup kerja atau organisasi. Nah, itu 5S. Manfaat dan tujuan diterapkannya 5S. Manfaatnya, pertama, meningkatkan produktivitas kerja. 2, meningkatkan keamanan. 3, meningkatkan kepuasan pegawai. 4, meningkatkan profit bisnis. Sedang tujuan 5S yaitu menghasilkan proses kerja yang lebih efisien dan mudah. Ruang kerja yang lebih bersih, aman, dengan adanya alat kontrol yang sistematis. Ini manfaat dan tujuan dari 5S. Maka kita terapkan di sekolah kita. "5S" dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris dapat kita definisikan dalam bahasa Jepang, Indonesia, dan Inggris. Kalau bahasa Jepang, S yang pertama adalah seiri, 2 seiton, seiso, shiketsu, shitsuke. Ini kalau bahasa Jepang. Selanjutnya, kalau bahasa Indonesianya adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dan bisa Anda lihat di situ ada 5R, 5S, 5P, 5K, 5S bahasa Inggris. Yang sering digunakan adalah yang bahasa Jepang, karena Jepang itu terkenal dari kedisiplinannya. Sekarang kita jelaskan tentang 5S yang berbahasa Jepang. Seiri, yang pertama, S yang pertama, seiri, memindahkan semua barang yang tidak dibutuhkan dari ruang kerja. Jadi dipilah. Barang-barang yang tidak terpakai, tidak dibutuhkan, itu kita keluarkan. Poin penting dalam penerapan seiri. Yang pertama, pengecekan semua barang dalam ruang kerja. Meringkas barang menjadi 4 kategori: buang, pindahkan, simpan, dan sering digunakan. Dikelompokkan dalam kotak-kotak. Misalnya kotak A itu yang nanti siap buang, B itu yang perlu dipindahkan ke gudang, C itu disimpan, D itu sering digunakan. Jadi kita kategorikan menjadi 4. Lalu menyediakan lokasi penempatan sesuai kategori sebelumnya. Jadi yang sering digunakan itu posisinya itu lebih di depan, mudah dicapai, sehingga saat kita butuhkan itu bisa kita jangkau langsung. Contoh aktivitas penerapan seri bisa Anda lihat di situ. Ada gambar 4 kotak: buang, pindahkan, simpan, dan yang sering dipakai. Lalu gambar yang kedua ini,
bisa kita lihat tertata rapi di situ alat atau barang yang ada di kantor. Kedua adalah seiton. Pengertiannya, temukan tempat yang tepat untuk barang-barang yang tidak digunakan. Poin penting dalam penerapan seiton, kita lihat, atur kembali ruang rak kabinet. Ini kita contohkan di sebuah bengkel. Ini pengaturan posisi alat-alat yang sering kita gunakan. Di situ ada gambarnya. Jadi pada saat alat itu tidak ada di tempatnya, itu bisa kelihatan. Oh, ini gergaji, gambar gergajinya yang ada. Gergajinya tidak ada, tapi bisa kita cari. Yang kedua, atur penyimpanan dengan panduan visual. Atur ruang penempatan dengan panduan visual juga. Kita lihat ini. Barang itu, alat itu ditempatkan di posisinya dan diberi gambar batas garis. Jadi kalau alat itu tidak ada, bisa kelihatan. Oh, meja ini itu tidak ada di tempatnya. Bisa kita identifikasi secara langsung. Kita lihat contoh aktivitas penerapan seiton. Ini ada dokumen. Kita tempatkan dokumen ini sesuai dengan list pada lemari. Selanjutnya, tool atau alat. Seperti tadi kita sampaikan, ada garis-garis di sini. Selanjutnya ini alat-alat yang sering dipakai, alat-alat tangan. Di situ juga ada gambarnya, sehingga pada saat alat itu tidak ada di tempatnya, itu bisa kelihatan. S yang ketiga adalah seiso, menjaga ruang kerja dalam kondisi yang sempurna. Salah satunya dengan membersihkan dan pengecekan. Penerapan seiso menetapkan tanggung jawab setiap personil, menetapkan instruksi dalam melakukan pembersihan, ada SOP-nya. Misalnya ini membersihkan meja, SOP-nya bagaimana? Harus pakai cairan atau tidak? Itu ada SOP-nya. Standar operasional prosedur. Lalu ada jadwalnya, dibersihkan berapa hari sekali, berapa minggu sekali, berapa bulan sekali. Lalu ada pengecekan penyelesaian tugas kebersihannya. Jadi setelah dilakukan tahapan-tahapan ini ada pengecekan penyelesaian tugasnya, benar atau tidak. Ini contoh penerapan seiso, pembersihan bengkel ini. Lalu ruang kerja, merapikan kondisi ruang kerja seperti semula. Ini pada saat bekerja, setelah bekerja harus rapi kembali. Lalu ada jadwal rutin. Tadi saya sampaikan, 1 minggu sekali, sehari sekali, 1 bulan sekali, atau yang lainnya. S yang selanjutnya, seiketsu. Biasakan setiap orang yang punya standar yang sama. Menyamakan standar. Poin penting dalam penerapan seiketsu adalah buat standarisasi. Jadi orang satu dengan orang yang lainnya ini akan sama. Buat checklist untuk pengecekan berkala agar tahu sudah dikerjakan atau tidak. Lalu gunakan visual yang dipahami secara umum. Contoh aktivitasnya seperti ini. Ini sebuah dealer. Ada standarisasi yang dibuat oleh sebuah dealer. Ini kita ambil dari dealer Mitsubishi. Jadi ada standarisasi di situ, pengecekannya ini ada poin-poinnya yang sudah ditetapkan sehingga semua orang itu sama. S yang terakhir adalah shitsuke. Shitsuke dilakukan secara terus-menerus, secara berkala. Penerapannya adalah menciptakan kesadaran tiap pegawai, menginformasikan mengenai jadwal rencana implementasi serta evaluasi.
Lalu ada support dari manajemen atasan. Lalu ada evaluasi dampak dari 5S, berpengaruh atau tidak terhadap kinerja, terhadap produktivitas, atau yang lainnya. Lalu pemberian reward untuk hasil yang terbaik. Jadi ada bonus-bonus bagi yang melaksanakan 5S yang baik. Penerapannya adalah untuk Shitsuke melakukan review aktivitas 5S, setiap kali itu direview. Lalu pengecekan patroli secara berkala oleh tim pengawas agar 5S itu berjalan dengan baik. Nah, dari 5 itu bisa kita ambil kesimpulan di sini. Dari seri tadi, membuang barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja atau penggolongan produk. Lalu berpengaruh terhadap kualitas lebih tinggi. Setelah diringkas menjadi rapi atau seton. Setelah itu menjadi resik. Setelah dirapi, resik. Seiso, menjaga segala sesuatu tetap bersih di lingkungan kerja. Selanjutnya setelah itu rawat, tinggal merawat. Menjaga tempat kerja agar selalu ringkas, rapi, resik. Terakhir, tujuannya adalah rajin, membiasakan meningkatkan prosedur yang benar secara berkesinambungan. Ini dari tujuan inti dari 5S. Diterapkan di industri ataupun kalau kita di sekolah ini itu mengadopsi 5S. Aplikasi 5S yaitu pertama, program pengembangan diri dapat diduplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita terapkan di rumah ataupun di luar perusahaan. Kalau di dealer kita ada pengembangan dealer. Maksimalkan proses yang berjalan dealer dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing dealer. Kalau di industri, membangun industri untuk bersaing dan mewujudkan cita-citanya. Ini untuk yang industri. Kualitas, tidak ada cacat, alat tidak sering rusak. Selanjutnya, biaya tidak boros, produksi singkat, bisa irit efisiensi. Pengiriman, menghilangkan keterlambatan. Lalu kaitannya dengan moral, menghilangkan komplain dari konsumen. Ini manfaat 5S. Jadi mengapa kok 5S diterapkan di sekolahan kita adopsi dan kita terapkan di sekolahan? Bahwa manfaat 5S itu banyak sekali. Agar juga siswa itu terbiasa menerapkan 5S sehingga pada saat nanti lulus itu sudah terbiasa. Ini tambahan ada KYT, Kiken Yoji Training atau duga bahaya. Ada satu pertanyaan, termasuk yang manakah Anda? Apakah Anda punya perhatian dengan bahaya? Orang tahu tentang bahaya dan bisa mencegah, namun mengapa terjadi kecelakaan? Ini sering terjadi. Seperti kita tahu kalau pakai sepeda motor berjalan di jalan raya itu harus memakai helm. Kita tahu bahaya kalau tidak memakai helm. Tapi mengapa kok kita melanggarnya? Ini satu contoh. Nah, kaitannya ini, orang tahu tetapi tidak mengindahkannya. Karena apa? Kurangnya kesadaran, sehingga akan timbul kecelakaan. Lalu tahu tentang bahaya dan bisa mencegahnya, kesadaran ada, namun mengapa terjadi kecelakaan? Ini satu juga pertanyaan. Tahu tentang bahaya dan bisa mencegahnya, kesadaran juga ada, namun mengapa terjadi kecelakaan? Ada faktor lainnya itu. Kenapa? Lupa, kurang perhatian, maka terjadi kecelakaan. Tahu tentang bahaya dan bisa mencegahnya, kesadaran ada, perhatian ada, dan selalu ingat. Namun mengapa terjadi kecelakaan? Kemungkinan karena tidak ada keinginan untuk bertindak.
Nah, ini duga bahaya. Kaitannya dengan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada diri kita, terlalu cuek, tidak mengindahkan, tidak memperhatikan. Manfaat KYT tadi membatasi terjadinya kecelakaan. Membatasi terjadinya kecelakaan kerja. Karena dengan mengetahui faktor-faktor kecelakaan kerja tadi. 2. Menghindarkan terjadinya kesalahan manusia, human error. Dengan meningkatkan kemampuan mengenal bahaya, dengan mengasah ketajaman mengenai adanya bahaya. Feeling kita ini. Nah, pengertian ketiga. Bisa Anda lihat di sini. Alat-alat keselamatan kerja. Ada helm, kacamata, kaos tangan, masker ya. Pengertian ketiga itu adalah sarana utama untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Tujuannya kok diterapkan K3? Melindungi pekerja dan orang lain di tempat kerja. Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Menjamin proses pekerjaan berjalan dengan lancar. Kecelakaan ini terjadi karena 2 faktor. Kondisi yang tidak aman, tindakan yang tidak aman. Maka terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka-luka. Nah, ini penerapan K3. Kita bisa lihat dari pemakaian pakaian kerjanya. Pada saat mengebur, rambut terlalu panjang, ya ini tidak diindahkan. Membawa kunci, dibawa di saku-saku. Kita lanjut. Alat-alat pelindung diri atau APD, alat pelindung diri. Ada safety helm. Tadi sudah kita perlihatkan depan itu. Topi pengaman, kacamata, sampai dengan bagian bawah sepatu. Jadi sepatu itu tidak hanya asal sepatu, tetapi sepatu khusus, safety shoes. Mungkin Anda pernah melihat atau mendengar kata kaizen. Terdiri dari 2 kata, kai dan zen. Itu perubahan yang lebih baik dan berkesinambungan. Pengertiannya adanya motivasi melakukan perubahan untuk lebih baik, berkelanjutan dan dalam seluruh aspek kehidupan. Ini kaizen. Ini tadi saya sampaikan mengapa kok banyak menggunakan bahasa-bahasa Jepang. Karena di Jepang itu terkenal kedisiplinannya. Pekerjaannya baik, produk yang dihasilkan juga baik. 10 prinsip kaizen. 1. Fokus pada pelanggan. 2. Perbaikan terus-menerus. 3. Mengakui masalah secara terbuka. 4. Mendorong keterbukaan. 5. Menciptakan tim kerja. Mengolah proyek lintas tim, fungsional. 7. Mengembangkan hubungan yang baik. 8. Mengembangkan disiplin pribadi. 9. Memberikan informasi ke setiap karyawan. 10. Mengembangkan kemampuan karyawannya. Ini adalah prinsip kaizen yang diterapkan di perusahaan. Nah, ini kita perlihatkan gambar-gambar yang kita adopsi dari budaya industri yang kita terapkan di sekolahan. Penempatan tempat sampah ini ada batasnya, ada tandanya. Ya, setiap benda atau alat itu
Penempatannya itu ada batasnya, ada tandanya. Lalu jalur hijau, ini tempat berjalan. Tempat berjalan. Jadi pada saat di bengkel, ini ada tempat berjalan kita di jalur hijau. Nah, ini adalah batas-batas untuk penempatan alat-alat yang besar. Nah, ini juga. Lanjut. Housekeeping. Housekeeping itu adalah kegiatan memelihara, menjaga, merawat gedung beserta isinya tanpa menyepelekan keamanan pekerja. Mengapa kok housekeeping itu begitu penting? Nah, mempunyai tujuan kaitannya dengan kebersihan selalu terjaga, ketahanan agar awet, mempermudah pekerjaan, meminimalisir kecelakaan, memperkecil kecelakaan. Targetnya adalah 0% kecelakaan. Tujuan dari housekeeping diterapkan di sekolahan. Poin penting dalam pelaksanaan housekeeping: kebersihan, kerapian, keamanan, kekompakan dari personel. Tadi saya sampaikan di depan ini 4 katanya dengan tujuan tadi. Nah, penerapan housekeeping dan kaizen di sekolahan. Pemberian marking line hard working area. Jadi ini ada garis-garis kuning, tadi ada garis hijau. Lalu penataan meja agar rapi, meja itu bagaimana. Penataan lemari, penyimpanan arsip berdasarkan abjad agar pada saat mencari itu lebih mudah. Relayout tool room, jadi nanti pada saat kita mencari alat itu kita tidak kesusahan. Karena apa? Alat yang ditempatkan itu sudah teridentifikasi, tertata rapi. Nah, mengapa kok tadi saya sampaikan 5S, lalu KYT, kaizen, housekeeping itu diterapkan di sekolahan? Karena sekolahan adalah miniatur dari sebuah industri. Miniatur. Jadi industri yang kecil yang berada di sekolahan. Kita lanjut. 5S housekeeping. Tadi ada seri, seiton, seiso, shiketsu, shijuke. Dasar pemikirannya adalah area yang bersih, tertata rapi adalah kunci untuk membuat suatu kegiatan belajar mengajar yang standar, aman untuk belajar, dan membantu menjaga kesehatan siswanya. Lalu, sulit untuk mendeteksi kondisi abnormal di area yang kotor dan tidak teratur. Berjalan di area yang ditentukan. Tadi saya sampaikan ada jalur hijau. Itu adalah berjalan di sekolah harus pada jalur yang ditentukan. Di jalur hijau itu. Jadi pada saat nanti ada berseliweran mobil atau motor, itu kita sudah tahu posisinya di jalur hijau itu. Tujuannya adalah keselamatan pengguna jalan agar penggunanya itu aman. Hemat energi. Setiap orang itu harus mematikan semua peralatan listrik, lampu, AC, dan konsumsi energi, keran air bila tidak diperlukan. Ini ada tanda-tandanya. Energi yang tidak dimanfaatkan menyebabkan biaya tidak perlu harus dikeluarkan. Tadi saya sampaikan di atas, lampu siang hari lampu kok masih menyala, padahal suasana terang. Nah, ini akan menjadi biaya akan lebih tinggi. Tidak ada penghematan energi. Menjaga kelestarian lingkungan termasuk mengurangi dampak pemanasan global. Memungut dan membuang sampah. Sampah yang berserakan harus dipungut, ditaruh di tempat sampah. Lingkungan yang bersih, bebas sampah akan membuat kondisi nyaman dan sehat bagi penghuninya. Penghuni sekolah adalah siswa dan guru. Meski sedikit, sampah tidak
segera dibuang akan menumpuk dan membuat kotor. No smoking area. Lingkungan sekolah termasuk area bebas rokok. Bebas asap rokok ya. Standar di sekolah menerapkan lingkungan yang rapi dan bersih, bebas dari asap rokok. Hukum menetapkan lingkungan sekolah bebas asap rokok. Ini ada aturan-aturannya. Jadi kalau di sebuah industri itu ada ruangan khusus untuk merokok. Jadi di merokok itu tidak diperbolehkan di setiap tempat. Ada ruangan khusus. Nah, kaitannya dengan siswa, siap sebelum bel masuk sekolah. Kaitannya dengan kedisiplinan. Semua siswa harus datang ke sekolahan sebelum tanda bel masuk jam 7 pagi berbunyi dan berseragam lengkap. Jadi kalau masuknya jam 7, jangan datang jam 7 lebih. Lebih baik kurang dari jam 7. Proses belajar mengajar akan dapat berjalan efektif jika semua tidak ada yang terlambat. Bahkan sudah siap beberapa saat sebelum dimulai. Ini tujuan. Nah, dari uraian yang ada di atas tadi dapat kita sampaikan bahwa semua itu untuk menanamkan kedisiplinan pada siswa. Misalnya tidak terlambat, berseragam lengkap, berjalan di jalur hijau, memakai helm, area bebas rokok, area bebas asap rokok. Terakhir, kesimpulannya, penerapan 5S merupakan salah satu cara untuk memelihara sebuah lingkungan yang bermutu di dalam sebuah organisasi. Ini kalau kita terapkan di sekolahan berarti dalam sebuah sekolahan. 5S adalah sekelompok cara-cara untuk memajukan organisasi tempat kerja, menjamin kesesuaiannya dengan standar yang ada, dan memelihara semangat untuk melakukan improvement yang berkesinambungan atau kaizen terus menerus. Terima kasih. Ini uraian dari saya. Selamat belajar menuntut ilmu di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.